hidup kami Bapa. Terlebih buat kebenaran firman Tuhan pada saat siang ini Tuhan, kami memohon kehadiran Bapa. Sucikan hati pikiran kami, bahkan hamba-Mu Kau pakai Tuhan, biar setiap firman yang kami tahu di tempat ini menjadi firman yang senantiasa kami bawa di tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bahkan Tuhan menguatkan kami semua Tuhan, memulihkan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang kudus, yang percaya, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih oleh Tuhan. Salam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Amin. Puji Tuhan, kita selalu diberkati Tuhan ya. Masih diberikan kesehatan sehingga pada saat hari ini kita masih bisa bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Tema kita di hari ini sangat unik. Panggilanmu dimulai hari ini. Kita akan buka dulu kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Kita akan baca di 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita akan baca dan renungkan firman Tuhan bersama-sama Bapak Ibu. Di 2 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-8. Penuhilah panggilan pelayananmu. 3:21 di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita berbicara panggilan, kalau secara sedikit aplikasi mungkin kita berbicara di dunia sekuler, ketika seseorang mendapatkan panggilan, misalnya berkata besok Anda datang ke kantor tepat pada waktunya jam 8 misalnya. Tentu ketika itu panggilan itu kita terima, yang pertama kita menyiapkan setidaknya waktu kita dan juga menyiapkan persiapan-persiapan apa saja yang akan diminta di sana. Dan yang ketiga, pasti tepat pada waktunya. Kita mungkin lebih awal dari mereka sudah ada di sana Bapak Ibu untuk melanjutkan arti panggilan yang kita terima. Kalau kita berbicara lebih lanjut Bapak Ibu, ketika itu misalnya panggilan itu diproses dengan secara apa istilahnya, untuk tesnya selesai, kemudian kita dikatakan Anda berhasil, tetapi saya masukkan ke bagian B yang tidak sesuai dengan keinginan kita.
Tentu di sana pertama bagaimana hati kita. Sekarang bagi kita toh, sekarang itu keputusan bagi kita. Ketika dikatakan di bagian B, jika Anda mau tentu akan lakukan. Jika tidak mau tentu Anda sendiri juga akan yang menerimanya. Ini saya menyampaikan sebuah gambaran bagaimana kita melihat. Kadang-kadang manusia itu berpikirnya yang ada di benak pikirannya. Saya mestinya harus ada di sini, tidak di situ. Dan kenapa saya harus dibuat di bagian itu? Kemungkinan akan ada muncul di hidup kita seperti itu. Tetapi ketika kita tidak bersedia, konsekuensinya berarti kita tidak berhasil menerima panggilan itu. Tetapi ketika kita mau melakukan panggilan itu, walaupun tidak sesuai dengan keinginan, ekspektasi yang dikatakannya, kita berarti bisa menerima panggilan itu dengan rasa dari bawah, atau mungkin kita harus menerima dari bawah untuk mencapai suatu harapan yang kita inginkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara panggilan Tuhan adalah sebuah undangan bagi kita, Bapak Ibu. Undangan Tuhan kepada kita agar kita dipanggil untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita semua. Bisa kita dipanggil di tempat ini, kita Tuhan panggil semua. Setidaknya kita supaya panggilan pertama Tuhan panggil kita bertobat, mengerti kasih Tuhan, dan sehingga kita bisa hidup bersama untuk memuliakan Tuhan di tempat ini. Kita hadir karena panggilan Tuhan. Yang selanjutnya tentu bahwa kita dipanggil dan diselamatkan supaya kita mengenal kasih Kristus itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan selanjutnya kita dipanggil untuk melakukan melayani sesuai karunia dan talenta yang ada kita miliki, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan tadi adalah pesan firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Kalau kita melihat bahwa Tuhan memanggil Paulus dengan cara kita baca di firman, dan kita juga tahu semua, saya percaya bagaimana Paulus ini dipanggil sehingga dia menjadi seorang rasul. Bahkan dia diutus menjadi rasul di luar daripada sukunya yang dikatakan non-Yahudi. Artinya bahkan ketika dia mau menerima semua panggilan itu, kita melihat Rasul Paulus ini juga menjadi penulis-penulis di dalam perjanjian baru yang bisa kita rasakan pada siang hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi tergantung kita semua sebenarnya bagaimana kita memaknai panggilan Tuhan di dalam hidup kita mulai hari ini. Kalau kita renungkan panggilan Tuhan ini untuk saudara kita, apa yang kita pikirkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Kita mau melihat bahwa panggilan Tuhan datang tidak secara wah, gitu ya. Wah, saya tadi pagi menggambarkan kehadiran gereja yang saya sebenarnya, mungkin saya akan coba. Saya hadir di tempat ini, anak saya yang pertama masih usia 10 bulan. Bersama dengan ibu pendeta nenek. Bayangkan usia anak saya 10 bulan. Kemudian sekarang berusia 28 tahun, dan waktu dekat juga akan diberkati di tempat ini, Bapak Ibu. Waktu dekat akan diberkati di tempat ini tanggal 4 Juli yang akan datang. Yang saya mau sampaikan, Bapak Ibu, yang pertama pengalaman hidup saya dulu. Ketika kita ikut bersama di tempat ini, Bapak Ibu, tidak seindah ini. Ya, yang lama-lama masih di rumah-rumah ini pendeta. Di rumah ada gitarnya. Iya kan? Kemudian Tuhan ini kita melihat ada perubahan. Kemudian ibu pendeta masuklah di tempat ini. Tempat ini belum panjang, masih sedikit sekali. Ya, itu pendetanya.
kita di sini kalau sore waktu di jam 4 ya di pendeta ya. Jam 4 kalau pulang ibadah, oh gereja Galangan harus pulang, kau yang pabrik soal Bapak Ibu. Gereja Galangan dikatakan waktu itu. Nah, kita melihat perkembangannya sampai kepada detik ini. Bayangkan 24 tahun yang lalu dengan sekarang. Saya yang mau sampaikan satu hal Bapak Ibu. Ketika ibu pendeta kita tidak mau menerima panggilan itu dan bertahan di tempat ini, mungkinkah kita seperti ini? Tidak, bukan? Dan ketika saya tidak bertahan juga sampai saat ini, mungkinkah saya berdiri di tempat ini? Tidak, Bapak Ibu. Artinya yang membuat kita menerima panggilan itu dibutuhkan sebuah ketaatan. Mau menerima ketaatan baik di dalam sebuah kesusahan, baik di dalam sebuah persoalan, kita mau untuk menerima panggilan Tuhan, Bapak Ibu. Itu yang saya aplikasikan tadi. Sehingga kita melihat bahwa panggilan itu tidak orang-orang, ibu pendeta ini ngomong langsung jadi pendeta langsung berdiri di sini. Enggak, Bapak Ibu. Ya saya juga waktu berfirman pertama-tama itu masih dihaket, Bapak Ibu, takut kan gitu. Jadi artinya panggilan itu sangat sederhana, panggilan Tuhan. Yang kadang-kadang kita tidak mengerti harus dari sini. Makanya saya aplikasikan tadi dengan sistem sekuler. Ketika dia tidak mau menerima yang rendah, dia tidak akan dapat apa yang dia alami. Tapi ketika dia mau terima tawaran itu bahwa kamu di bagian B, kamu akan melihat ada kemenangan dan pertolongan di sana, Bapak Ibu. Itu bagian daripada kita melihat bahwa panggilan Tuhan itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita melihat bahwa panggilan itu tidak begitu ujuk-ujuk datang, begitu ujuk-ujuk dengan begitu indah. Pelayanan hendaknya dilakukan oleh hikmat. Siapa Paulus katakan tadi di ayat 1 dan 2 sangat jelas sekali. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya yang demi kerajaannya. Beritakanlah firman siap sedia, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Paulus menasihati Timotius, Bapak Ibu. Timotius ini sebenarnya adalah seorang pelayan dan dia merupakan anak didik atau juga anak rohani Paulus. Tentu apa yang diberikannya oleh Paulus yang sekarang juga sampai kepada kita berita kebenaran firman Tuhan itu, bagaimana Paulus menginginkan bahwa anak rohaninya tidak sia-sia di dalam setiap pelayanannya. Amin, Bapak Ibu. Seorang guru kan inginkan anak didiknya berhasil ya. Bangga seorang guru kalau anak didiknya berhasil. Anak didik saya top. Ketika lihat di medsos juga ada kita melihat yang perlombaan 4 dimensi DPR yang cerdas cermat dari sekolah di Pontianak SMA Negeri 1 sempat diprotes akhirnya menjadi terkenal sehingga guru-gurunya juga dibawa karena tim jurinya tidak baik. Artinya seorang guru menginginkan muridnya berhasil lebih dari dia. Seorang Paulus menginginkan anak rohaninya harus lebih baik dari dia, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Termasuk kepada kita bahwa dia menginginkan apa yang dia lakukan seperti yang saya katakan tadi, bahwa Paulus ingin supaya lebih lagi bagaimana Timotius bisa melakukan apa yang diajarkan Bapak Ibu. Oleh sebab itu dia mengatakan tadi seperti di ayat 1, bagaimana dia melakukan pelayanan itu berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Paulus menekankan agar dia melakukan di atas kebenaran firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Karena apa? Karena pelayanan yang dia lakukan itu harus dipertanggungjawabkan di atas kebenaran firman Tuhan itu juga. Karena Tuhan hakim dikatakan di ayat 1, Bapak Ibu ya. Jadi kita kalau mau percaya dengan iman apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan
Tuhan itu sebenarnya adalah sangat luar biasa, mengajar kita, mendidik kita, bertanggung jawab akan tugas pelayanan yang kita emban, Bapak Ibu Saudara. Saya semakin hari semakin banyak mengerti akan firman dan pelayanan. Saya bilang tadi pagi, aku hormat 10 jari dengan orang-orang hamba-hamba Tuhan. Bagaimana mereka merangkak melayani. Saya melihat hanya di Grogol dan Gresik itu, mereka merangkak melayani dari satu jemaat ke dua jemaat, menjadi rumahnya dibuat tempat gereja. Dan saya selalu hormat anak-anaknya, Bapak Ibu, bisa S2. Secara manusia saya kadang-kadang melihat tidak mungkin, Bapak Ibu. Tetapi saya melihat itulah yang membuat kita pelayanan yang sungguh-sungguh mereka bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Oleh sebab itu, sebagai panggilan Tuhan yang kita miliki, sekarang kita adalah dipanggil sebagai jemaat, mungkin Bapak Ibu, kita bersama-sama. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga Tuhan panggil sebagai pelayan di tempat yang lebih baik sesuai dengan karunia yang kita miliki. Bahwa tugas pelayanan itu harus dipertanggungjawabkan. Tadi dikatakan bahwa kita ini mau melakukan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Di Yohanes 4, saya akan baca Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Mengingatkan kita semua, Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini yang harus kita pegang sebagai pelayan Tuhan. Kita mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bahkan dikatakan bahwa Allah itu roh. Kita mau menyembah Dia dengan hidup yang senantiasa benar di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Kita percaya bahwa firman Tuhan pedang bermata dua dikatakan. Yang artinya ketika kita melakukan dengan baik, kita percaya seperti yang saya katakan tadi, hamba-hamba Tuhan diberkati luar biasa, Bapak Ibu. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Kita yang hidup di dunia sekuler belum tentu bisa seperti mereka. Saya kadang bandingkan dia ya, hebat. Padahal mereka hanya melakukan tugas pelayanannya dengan sungguh-sungguh kepada jemaatnya. Mereka mendengar suara Tuhan, hanya memberikan bagaimana jemaat yang diberikannya itu mau melakukan hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Ini firman Tuhan mengingatkan kita, Bapak Ibu, bagaimana kita mulai hari ini mau melakukan segala sesuatu yang bisa kita lakukan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima panggilan itu, Bapak Ibu. Panggilan Tuhan itu unik dan tidak pernah kita rasakan secara langsung dari atas, mungkin jarang. Dari atas istilahnya bahwa dia langsung mengalami keindahan. Kalau mungkin kita bisa minta misalnya ibu pendeta kita bersaksi, itu perjalanan hidupnya banyak, Bapak Ibu, di tempat ini, Bapak Ibu. Jadi jangan dilihat karena sekarang ini, tapi bagaimana dilihat 23 tahun yang lalu, 24 tahun yang lalu. Mungkin hanya meneteskan air mata, mungkin dengan tidak harus berpuasa dan tidak makan. Apa? Memenuhi panggilan Tuhan di tempat ini. Bahwa di tempat inilah mereka ditempatkan. Yang walau pada waktu itu, Bapak Ibu, mungkin tidak ada tanda-tanda kehidupan. Saya katakan gitu tadi di pendetanya. Dulu tidak ada tanda-tanda kehidupan di tempat ini. Ini belum ada orang di sekitarnya. Tetapi karena itu panggilan Tuhan yang dilakukan kepada hamba Tuhan kita di tempat ini, dia taat dan mau melakukan dengan sungguh-sungguh. Sekarang dirasakan dengan kebahagiaan, dirasakan dengan sebuah
hasil pelayanan itu dirasakan Bapak Ibu. Kita bersyukur, berterima kasih. Amin Bapak Ibu. Coba kalau ada gereja yang melayani di sini, bagaimana kita bisa melakukan peribadatan di tempat ini? Ini bisa menunjukkan kepada kita panggilan itu datang secara sederhana. Pendeta nenek 23 tahun lebih, mungkin di dalam kesulitan, di dalam sebuah hidup, kalau dunia katakan gubuk bambu dulu itu. Ini dulu galangan kayu Bapak Ibu. Apanya itu sebelahnya itu memang bambu kok, seseknya itu dulu ya. Seseknya memang bambu. Jadi kalau dilihat perjalanan panggilan pelayanan yang dilakukan Bapak Ibu. Jadi kita mau melihat bahwa panggilan Tuhan itu di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bagaimana kita mau mengekspresikan, melakukan panggilan itu sehingga panggilan itu bermakna dalam hidup kita semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita sekarang firman Tuhan berbicara di dalam ayat 2 dan 3, beritakanlah firman siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Saya katakan tadi pagi, zaman sekarang sering saya dengar generasi Z, generasi yang sudah melek internet, smartphone, medsos, secara ilmu, secara wawasan sebenarnya jauh lebih canggih daripada zaman kita. Kalau zaman kita ini zaman jadul, zaman dahulu, belum ada handphone. Masih alami berapa zaman, pernah ngalami yang pijar. Jadi zaman sekarang, tetapi firman ini seolah-olah Paulus sudah tahu, bayangkan bahwa akan terjadi kalau di zaman generasi Z sekarang Bapak Ibu disalahgunakan oleh kaum muda. Firman Tuhan katakan, kira-kira bisa enggak menasihati orang-orang seperti ini? Tidak mudah. Saya percaya pendeta juga sudah ngalami. Kita semua sudah ngalami. Anak-anak kita juga kadang-kadang karena tidak mudah kita pesan, kita sampaikan untuk nasihat-nasihat. Zaman gadget, zaman sekarang ini sangat sulit. Jadi Paulus sudah mengetahui berapa ratus tahun yang lalu bahwa hal itu terjadi. Bagaimana kita untuk mengatasinya? Bagaimana sebagai pelayan Tuhan kita bisa hidup melakukan setiap pelayanan itu Bapak Ibu? Ini yang dikatakan Paulus. Dikatakan apa? Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bersuara hati sabar. Amin. Sakit hati. Kalau lagunya Palasi Kenyawa ya, bukan. Jadi memang kita harus menguasai di zaman sekarang, generasi Z, perkembangan teknologi yang begitu besar. Tantangan kita sebagai pelayan banyak, tantangan kita sebagai anak-anak Tuhan banyak sekali. Tidak mudah. Mungkin kita mau berkata A, B, tapi kita tidak bisa karena pengaruh zaman gadget, zaman sekarang yang begitu kuat pengaruhnya bagi kita. Kalau saya jauh-jauh Bapak Ibu, di rumah kita sekarang kita punya 3 orang, satu di kamar, satu di pojok, satu di sini. Itu yang dipegang apa Bapak Ibu? HP. Loh, gak sopawan loh nama rumah. Bayangkan Bapak Ibu. Di rumah itu nanti dipakai nggak kan kadang-kadang. Karena asik Bapak Ibu, asik. Mudah nggak kita mau menyampaikan sebuah nasihat atau teguran? Nggak mudah, karena sudah terpengaruh dengan apa yang berkembang zaman sekarang. Kan saya bilang tadi bahwa Paulus itu memang melihat ya, kalau kita melihat firman Tuhan ini sungguh-sungguh dia mengajarkan kepada anak rohaninya dan termasuk kepada kita
bahwa peristiwa-peristiwa itu sudah dinubuatkan dulu kepada mereka sebagai rasul dan nabi Bapak Ibu, sehingga mereka bisa menceritakan di zaman-zaman sekarang Bapak Ibu. Ini tantangan kita sebagai hamba jemaat Tuhan. Ini tantangan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan panggil kita sekarang Bapak Ibu. Kalau saya tadi berkata bahwa pertama kita dipanggil untuk diselamatkan, bertobat di dalam gereja. Sekarang setelah kita di dalam gereja, Tuhan panggil untuk melayani. Melayani dengan hati yang sungguh di hadapan Tuhan. Ada mungkin kelebihan-kelebihan tertentu dalam hidup kita. Ada yang bisa untuk suara untuk bernyanyi, ada yang bisa musiknya, ada yang bisa penari, semuanya. Tetapi satu hal yang harus kita pegang Bapak Ibu di dalam kasih Tuhan, seperti di ayat 1 dan ayat 2, bahwa kita mau berdiri di atas kebenaran firman itu. Lakukanlah semata-mata hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu kata firman. Sehingga bermanfaat. Besok kata Musa, kita akan menerima buah pelayanan itu di hidup kita, di hidup keluarga kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau melakukan dengan kebenaran, tantangan kita ini berat, saya bilang. Kita sulit sebagai orang zaman sekarang ini Bapak Ibu. Memiliki ketaatan, jadi kita mau taat di dalam kehidupan kita zaman sekarang di gereja. Jika kita mau melakukan pelayanan itu, biarlah di atas kebenaran firman Tuhan, bahwa siap menerima segala nasihat-nasihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita melihat di Markus 16, coba saya baca di Markus 16 ayat 14. 16 ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela tidak percaya dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini murid-muridnya dari 11 murid Tuhan waktu itu tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga dia menampakkan diri. Bagaimana supaya jemaat atau murid-murid ini percaya dan mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Melakukan pelayanan. Kalau zaman dulu itu, bahwa para rasul-rasul itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tentu tidak semudah yang kita alami. Mereka mengalami banyak hal yang kita lihat tidak seimbang dengan zaman sekarang Bapak Ibu. Contoh tadi pagi saya buat Musa, ketika Tuhan panggil, yang pertama dia katakan apa sama Tuhan? Saya tidak mampu Tuhan, saya tidak pasti lidah Tuhan untuk membawa bangsa itu keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Dia sebenarnya menyadari kehidupannya pribadinya tidak kuat, tidak mampu. Tetapi karena Tuhan itu panggilan bagi dia taat. Apa yang terjadi? Kita melihat dia adalah berhasil membawa bangsa itu ke tanah Kanaan. Jawabnya hanya satu, dia taat dan tunduk kepada Tuhan. Dia mau melakukan setiap apa yang Tuhan katakan. Kita melihat para nabi dulu sama semuanya. Kita lihat Yeremia masih muda dikatakan, saya tidak pintar bicara, saya masih muda Tuhan. Apa kata Tuhan? Saya sudah memilih engkau sejak kamu ada di kandung ibu. Artinya bahwa kita semua sudah ada Tuhan panggil. Kalaupun kita berbicara hari ini, Tuhan panggil kita mulai bertindak di dalam hidup kita. Kita mulai bertindak apa yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebuah keunikan di gereja dulu, saya kerja bakti ya, amin ya. Saya sekarang sudah agak kayak dulu lagi. Dulu kalau kerja bakti, Bapak Ibu, di sini bapak-bapak, ibu-ibu kirim makanan ya. Saya nggak tahu sekarang. Itu sebenarnya
bagian yang positif perlu tetap dilestarikan kan gitu ya. Karena hal-hal itulah yang membuat kita menjadi akrab. Yang kedua, bahwa bagaimana kita mau melihat setiap kita itu satu dengan yang lain sama di hadapan Tuhan. Jangan kita melihat bahwa karena indahnya gereja kita berlomba, kita saling sikut, kita saling, bukan itu Bapak Ibu. Tapi rasakan bahwa berkat Tuhan itu kamu terima ketika kamu melayani. Kata konsep di situ, konsepnya di situ. Jadi kita bagaimana melakukan pekerjaan pelayanan itu, bahwa itu memberkati kita semua, memberkati hidup saya, memberkati keluarga saya, memberkati anak-anak saya. Itulah yang saya selalu pegang Bapak Ibu. Dan saya tidak pernah berpikir dari dulu Bapak Ibu, saya selalu katakan bahwa saya belajar dan belajar ketika saya mulai dipakai melayani. Saya tidak mau Bapak Ibu. Dari dulu saya katakan saya mau belajar, dan sampai sekarang Bapak Ibu, ketika saya berbicara di depan orang-orang yang lebih besar dari kita, saya bisa. Karena apa? Karena saya melayani di tempat ini, saya melakukan pelayanan itu, saya anggap menjadi sebuah pembinaan, pendidikan bagi saya, sehingga saya mempunyai mental untuk berbicara. Ketika kita mungkin menjadi leader, ketika kita menjadi seorang penyanyi, kita mampu di sini, mungkin di tempat yang lain tidak menutup kemungkinan ada sebuah jalan Tuhan memberikan kita menjadi berkat juga Bapak Ibu. Oleh sebab itu dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan tadi di ayat 1 dan 2, kita mau melihat pertolongan Tuhan ada di hidup kita semua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sangat luar biasa kalau di minggu ini kita melihat bagaimana tema teks di dalam firman Tuhan kita sekarang ini, panggilan, penuhi panggilan-Mu Bapak Ibu. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 3, 2 Timotius 1 ayat yang ketiga Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang dan malam. Ini bagaimana firman Tuhan mengingatkan bahwa dikatakan di sana melayani dengan hati nurani yang murni, yang mau melakukan apa sesuai dengan dikatakan firman Tuhan, untuk bermohon kepada Tuhan selalu Bapak Ibu. Hati yang murni, tidak ada embel-embel sebenarnya Bapak Ibu. Kita bersyukur dan berbahagia Bapak Ibu. Berapa tahun kita di sini, saya merasakan perjalanan itu luar biasa. Saya bilang tadi berarti 28 tahun, hampir 30 tahun kita bersama-sama di tempat ini. Hampir 30 tahun ya sisanya kan? Hampir 30 ya sebenarnya. Hampir 30 tahun ada di tempat ini. Semua bukan karena kekuatan kita, tapi ada Tuhan yang menolong kita. Ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kita. Mari kita semua, baik yang lama yang baru semua, kita mau bersama-sama melayani tempat ini, memberikan waktu mungkin kita untuk apa yang bisa kita lakukan. Ada satu peluang di sini Bapak Ibu. Pendeta kita terbuka buat pelayanan di tempat ini. Siapa yang siap? Tapi ingat satu hal, lakukanlah dengan kebenaran firman Tuhan, karena itu akan kita pertanggungjawabkan dalam hidup kita, supaya menjadi berkat dalam kita semua Bapak Ibu. Kita percaya semuanya itu. Mungkin besok-besok ada yang lebih besar lagi kita ini, kita tidak tahu, kita tidak pernah tahu. Kalau saya bersaksi, saya sering katakan begini, saya nggak pernah berpikir menjadi seorang pembicara, istilahnya seorang bisa menyampaikan firman Tuhan. Saya tidak pernah berpikir dari masa saya kecil, walaupun saya Kristen mulai kecil, tidak pernah berpikir seperti itu. Tetapi ya itulah. Dan saya mungkin tidak akan pernah bisa berdiri di sini kalau saya tidak taat dengan apa yang dikatakan dengan pelayanan yang disampaikan Ibu Pendeta. Kita mungkin melayani di HM awalnya dulu, kemudian diajak melayani, ucapan syukur, kemudian kita diajak melayani
tidak mudah. Itu artinya proses perjalanan tadi. Kita melihat pelayanan itu dari yang terendah dulu. Jangan lihat yang sudah aku harus di atas dulu. Tidak akan menjadi. Percaya Bapak Ibu. Itulah pengalaman. Makanya pengalaman itu terbaik Bapak Ibu. Paulus menyampaikan pengalaman hidupnya. Dia katakan sampai di ayat 8 ayat 78 tadi apa? Mengenai diriku, darahku sudah mulai kucurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Bahwa pelayanan Paulus dia rasakan, apa yang dia terima itu, apa yang dia kerjakan itu berubah dalam hidupnya. Bahkan dia katakan di akhir hidupnya dia sudah percaya bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan dia. Dikatakan lebih lanjut, dan hal ini bukan hanya untuk Paulus, tetapi untuk kita semua Bapak Ibu yang mau percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu ya. Ini yang harus kita pegang sebagai jemaat. Bapak Ibu lihat kiri kanan kita, kursi-kursi kosong. Tanggung jawab kita Bapak Ibu. Pelayanan tanggung jawab kita, mungkin kita tidak mempunyai talenta yang lain. Tanggung jawab kita, ayo mengajak teman-teman kita Bapak Ibu, mengajak jemaat-jemaat yang lain. Kita mau berdoa, sisihkan doa untuk gereja di dalam doa pribadi di rumah Bapak Ibu, agar gereja kita kursi-kursi ini tidak sia-sia kosong. Kita percaya bahwa gedung ini untuk menuai semua umat Tuhan yang ada di daerah ini bisa kita ajak bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Amin. Satu firman yang saya sampaikan lagi di Yesaya 55 Bapak Ibu. Yesaya 55. Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ juga, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikian firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruh kepadanya. Kita percaya kepada ini Bapak Ibu. Pelayanan kita tidak sia-sia. Waktu yang kita berikan tidak pernah sia-sia. Tuhan akan tambahkan, akan berkati, seperti kata firman, tidak akan naik lagi ke langit Bapak Ibu. Kita pegang firman ini. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Mari leader, singer, pemain musik, kita